Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tidak hadir dalam acara wirid kali ini, mari kita ikutin acara wirid Majelis Talim Safa Marwah yang diadakan di rumah Bu Siti Muayanah ya teman-teman. Mari ikutin saya, jangan lupa dengarkan juga tausiahnya ya. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadhuli fi ibadi wa dhuhuli fi jannati. Amma ba'du fa ya ibadallah, sadaqallahu azim. Majelis Taklim, Ibu Ketua dan anggota yang saya hormati, saya doakan semoga semua kegiatan kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Segala puji dan rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah atas semua nikmat dan rahmatnya yang sudah kita nikmati sampai hari ini di usia kita yang tidak lagi muda ini. Ya, yang mungkin udah ada yang 50, enggak 50, 25 terbalik, 16 terbalik, mungkin 17 terbalik, belum ada kayaknya ya. Belum ada kan? Nah, begitulah. Semoga itu semua kegiatan kita, kalau yang tadinya ada yang tidak baik, semoga Allah ampuni. Tidak Allah tutup semua aib dan kesalahan kita, dosa-dosa masa lalu kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita adalah umatnya yang akan bersama beliau berkat syafaatnya di yaumil akhir bersama beliau di surganya. Amin. Allahumma amin. Karena kita ini tanpa syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu cuma butiran debu rengginang gitu. Nah, nggak ada apa-apanya. Kalaupun kita ngerasa amal kita udah banyak banget rasanya ya, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan para sahabat, ahli-ahli soleh, orang-orang soleh yang terdahulu, yang dia itu kalau sedekah kayak sahabat Nabi nggak tanggung-tanggung 300 unta, 300 biri-biri misalnya gitu, nggak sedikit. Kita kalau mau sedekah 2000 masih mikir, itu Jumat Barokah masih mikir, ya nggak? Nah, jadi amal kita itu belum ada apa-apanya. Jadi yang kita harapkan dalam hidup itu adalah syafaat Rasulullah SAW berserta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada nilai dari kebaikan kita yang selama ini, itu pun karena atas izin Allah. Dan kita nggak tahu amalan yang mana, kebaikan yang mana yang akan Allah balas kelak, yang akan membawa kita ke surganya. Karena sesuai janji Allah, umat Nabi Muhammad itu pasti akan masuk surganya. Cuma cepat atau lambat, itu yang kita nggak tahu. Jadi nanti kalau ibu-ibu udah duluan jemput saya ya, cari saya gitu. Karena harusnya kita itu bersaudara, bersahabat dari dunia sampai akhirat. Jadi nanti
Di akhirat itu kita disediakan kelompok-kelompok ya, beberapa kelompok golongan gitu ya, datang kepada Rasulullah. Nah, kita masuk golongan yang mana? Apakah kita akan masuk ke golongan ahli sholawat, misalnya rajin sholawat, ahli zikir, orang yang ahli puasa misalnya. Dia puasa terus Senin Kamis, atau dia puasa Daud. Nanti dia akan dipanggil dari pintu Babul Royan atau pintu ahli puasa. Kalau nanti orangnya orang yang sabar, di sana juga ada pintu, nanti pintu sabar. Jadi surga itu akan ada pintu-pintu dari arah mana kita akan dipanggil. Nah, nanti kalau misalnya nih kelompok si A, dia rajin sholat nih, rajin puasa. Misalnya dia puasa, terus dia ingatin, Tin puasa yuk. Nah, ini dia berteman besok tuh. Ya Allah, kemarin Tina saya ajak puasa, dia mau lah, dia cari Tina. Jadi teman itu harus yang saling mengingatkan. Dalam arti, oke lah yang lalu-lalu mungkin kita sudah berada di mungkin dalam salah. Nah, kedepannya di sisa umur kita yang nggak tahu tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa tahun ini, mari manfaatkan sebaik-baiknya. Bertemanlah dengan orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Misalnya dia ngaji nih, besok ada wirid, ayo Tin, pergi, kata si dia. Nah, besok di surga di akhir mati habis di akhirat itu akan dicari, akan saling mencari siapa temannya, teman yang suka ngaji, teman yang suka itu. Nah, itulah speaker atau itu hidup. Udah. oh yang Jadi gitu. Jadi kita berharap bahwa kita akan saling mengingatkan gitu, bersahabat dengan siapa saja, walaupun bertemu dengan teman di jalan gitu, misalnya baru kenalan, jadilah sahabat yang baik, teman yang baik, saling mengingatkan. Kalau ada orang salah, tegurlah dengan cara baik tanpa menyinggung perasaannya, mengingatkan, gak ada salahnya. Orang lain juga pasti akan menerima dengan baik. Jadi sepanjang perjalanan yang sudah kita lalui, perjalanan yang jauh, yang mungkin kita udah sampai ke sini itu banyak hal di perjalanan yang selama ini saya dikira menghilang. Sampai kata Alfi, Mama kapan pulang katanya. Jadi orang-orang udah pada nanyain terus. Kakak udah capek nih jawabin orang ini nanya, Mama mana Pak? Aji juga gitu. Ya memang itulah keadaannya. Jadi sepanjang itu ia bukan sekedar mengambil pelajaran di perjalanan gitu ya, kemanapun kita pergi, insya Allah akan selalu ada orang-orang baik di sekitar kita. Akan ada banyak hal-hal yang terjadi yang kadang itu di luar nalar kita gitu ya, yang sepertinya nggak mungkin terjadi tapi kok terjadi. Itu mungkin juga ujian dari kesabaran. Jadi kemanapun nanti teman-teman atau saudara ini pergi ke tempat lain, perbanyak sabar. Itu aja kayaknya sepanjang kehidupan itu cuma sabarlah yang bisa kita harapkan, karena sabar itu adalah sebenarnya sabar itu sebuah pengaduan terakhir yang nggak ada lagi kekuatan kita. Intinya kita tuh nggak bisa lagi mau ngapain ini, kalau cara ini saya nggak bisa, karena kata Allah kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, lawan dengan tangan kita nggak bisa. Ya, kita nggak punya kekuasaan. Lawan dengan lidah, kita nggak mampu ngomong misalnya, malu, takut. Lawanlah dengan hati, dan hati itu terakhir sabar. Ya sabar. Ya udah diingatin. Kalau dia nggak mau juga, ya udah kita kembalikan kepada Allah. Sama juga dengan kepada saudara, kepada anak. Kalau misalnya kita nih, anak kita kok nakal gitu misalnya ya, nggak mau ditegur, atau misalnya kok nggak ngikut. Pilihan terakhir kita adalah tetap berdoa, sabar, dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pemilik hati. Jadi tidak akan bergerak sedikit pun hati kita kecuali atas izin Allah, termasuk langkah kita kemanapun akan pergi. Sekali lagi, semoga tausiah yang mungkin agak panjang dikit ini bermanfaat untuk sekedar mengingatkan diri sendiri dan saling mengingatkan. Jadi kalau ibu-ibu duluan besok di tempat yang nyaman di surga, cari saya gitu. Saling cari, saling mengingatkan, saling memanggil gitu ya, saling mengajak. Karena kita ini bukan siapa-siapa kalau nggak ada teman kita yang ngajak, guru-guru kita, bertawasul kepada guru kita, pada kiai-kiai yang terdahulu, itu yang kita harapkan.
Dan itu saja, mungkin semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azabannar. Kayaknya kita makan beridang hari ini, guys. Nah, ini dia setelah baca doa makan. Apa nih, Bu? Aku makan tadi satunya, kaca ya kan? Iya, tolong ya. Mama, aku dia Ini ambil aja, silakan yang diambilin. enggak.